Teman-teman, sekarang kita masuk pada pembelajaran Makromedia Flash. Nah, di sini teman-teman, sebelum kita membuka aplikasi Makromedia Flash, terlebih dahulu kita harus menyiapkan icon-icon dan juga background yang akan digunakan dalam aplikasi Makromedia Flash. Di sini kami sudah menyiapkan background-nya dan juga icon-icon yang akan digunakan. Tentunya seperti ini, teman-teman. Kemudian kita akan langsung saja masuk pada Makromedia Flash, aplikasi Makromedia Flash. Kemudian teman-teman, di sini ada Create New dan ada Flash Dokumen. Nah, yang kita klik adalah Flash Dokumen. Kemudian teman-teman, setelah kita masuk pada lembar pekerjaan, yang perlu kita ketahui dulu adalah lembar yang berwarna putih di tengah adalah kanvas, dan ini beberapa menu, juga ada scene dan juga ada pengaturan. Oke, pengaturan layar dari kanvas ini. Oke, teman-teman, kita masuk pada pengaturan kanvas, dimana kita akan mengatur kanvasnya dengan cara klik kanan, klik dokumen properties. Kemudian kita atur dimensinya, di mana width-nya itu adalah 800 dan juga height-nya itu adalah 600. Kemudian frame rate-nya 30. Kemudian kita klik off. Oke, untuk mengatur layar dari kanvas ini, kita klik bagian pojok kanan atas, kemudian klik fit in window. Oke. Kemudian teman-teman, layar kanvas sudah penuh. Kemudian kita akan langsung mengedit pada scene. Di sini belum ada di edit scene. Nah, untuk mengedit scene, kita bekerja pada window. Kemudian kita di sini ada other panels. Kemudian kita klik scene. Nah, di sini teman-teman ada scene 1. Nah, untuk merubah scene 1 ini menjadi tulisan yang berbeda, teman-teman, kita klik 2 kali. Nah, kemudian untuk menambah scene ini, kita klik add scene, tanda tambah yang ada di pojok kanan bawah. Di sini kami membuat scene sebanyak 6 buah, di mana di situ ada scene loading, menu, tujuan, materi, soal, dan juga profil. Oke, langsung saja. Kita klik 2 kali, kemudian kita ketik loading. Scene kedua adalah menu. Kemudian scene ketiga adalah tujuan. Kemudian scene keempat adalah materi. Kemudian scene kelima adalah soal. Dan scene keenam profil. Oke, teman-teman, kita sudah membuat scene, kita sudah bekerja pada scene. Kemudian kita close-kan dengan mengklik bagian pojok kanan atas yang berwarna merah yang ada di tengahnya silang, tanda silang, close. Klik. Kemudian setelah itu teman-teman, kita akan mengecek scene-nya di bagian pojok kanan atas. Di sini ada loading, menu, tujuan, materi, soal, dan profil seperti yang kita edit pada menu window tadi. Nah, sekarang yang pertama itu adalah kita masuk pada kita masuk pada scene loading. Oke, untuk mengeceknya di sini ada centang, tanda centang. Nah, kita sudah bekerja di scene loading, atau di bagian kiri ada tulisan loading. Nah, di sini kita sudah bekerja di scene loading. Nah, kemudian teman-teman, kita akan mengatur layernya. Seperti pada scene, mengatur scene,
kita untuk mengedit layer, kita juga klik 2 kali, dan kemudian untuk menambahnya kita klik 2 kali untuk merubah tulisan yang berbeda, dan untuk menambahnya kita klik insert layer. Oke teman-teman, selanjutnya di sini kami akan membuat layernya sebanyak 4 buah. Nah, ini yang akan kami isi yaitu background, kotak loading, kotak luar loading, dan juga tulisan loading. Di sini klik 2 kali untuk merubah tulisan background, kemudian kotak loading, kemudian tulisan loading, kemudian kotak luar loading, kemudian tulisan loading. Oke teman-teman, sekarang kita akan bekerja pada layar background. Kita akan mengisi background di dalam kanvasnya dengan cara klik file, menu file, kemudian di sini ada import, kemudian di import ada import to stage, kemudian klik import to stage, kemudian di sini kami sudah menyiapkan. Nah, di sini background yang akan kami pilih yaitu ini. Kemudian klik open. Nah, di sini teman-teman backgroundnya sudah ada. Nah, di sini kan teman-teman backgroundnya ini belum memenuhi kanvas, jadi kita harus mengaturnya terlebih dahulu. Nah, dengan cara klik segitiga yang ada di bagian bawah, kemudian klik properties. Kita akan mengatur weight-nya yaitu 800, kemudian height-nya itu adalah 600. Oke, kemudian kita kembalikan segitiga terbalik di bawah ini. Nah, kita atur. Nah, sudah teman-teman, background sudah. Kemudian kita masuk pada kotak loading. Nah, untuk klik kotak loading, kita gunakan tools rectangle tool. Kita klik, kemudian di sini ada color, di mana yang bagian atas itu ada stroke color dan bagian bawah adalah fill color. Nah, untuk mengedit kotak loading, stroke color tidak kita warnai, tidak kita beri warna, dan fill color kita warnai dengan warna yang bebas. Nah, di sini untuk tidak memberi warna pada stroke color, kita klik pada bagian pojok atas tanda silang setengah. Nah, kemudian kita pilih fill color untuk membuat kotak loading. Di sini kami akan memilih warna hijau. Oke. Kemudian di sini pada saat kita menarik garis pada lembar kerja kanvas, di sini akan ada tanda tambah. Kemudian tanda tambah itu kita tarik, klik kiri, kemudian tarik, dan kita buat menjadi sebuah persegi panjang. Sudah terbuat teman-teman. Kemudian kita akan masuk atau mengedit pada kotak luar. Nah, kebalikan dari kotak loading, stroke color kita beri warna dan fill color tidak kita beri warna. Oke. Di sini kami akan memberi warna hijau. Nah, klik rectangle tool, kemudian edit pada bagian luar
kotak loading. Sudah teman-teman. Kemudian kita masuk pada tulisan loading. Nah, untuk tulisan loading kita klik text tool, kemudian ada tanda tambah, klik kiri, kemudian tarik garis. Nah, di sini kita akan memberikan tulisan yaitu loading. Oke teman-teman, kita akan mengedit tulisan ini, dimana warna dari loading itu yaitu warna hijau. Untuk memberikan warna di loading, kita klik fill color. Di sini kami akan memilih warna hijau. Nah, kemudian untuk mengatur teksnya teman-teman, di sini ada menu teks, kemudian di sini ada font, size, style, juga align. Nah, di sini teman-teman, kami akan memberikan jenis tulisan yaitu Arial, Round, and Typo. Oke, kemudian kami atur size-nya yaitu 36. Kemudian kami berikan rata kiri, rata kanan, dan rata tengah. Nah, di sini yang kami pilih adalah rata tengah. Oke teman-teman, setelah itu untuk mensejajarkan supaya tulisan loading ini berada pada bagian tengah, kita klik selection tool, baik, kemudian sejajarkan. Oke teman-teman, sekarang kita akan memberikan efek pada loading. Kita akan memberikan efek, dimana yang pertama kita harus ketahui untuk memberikan efek, yaitu di sini ada angka 1 sampai 130 dan seterusnya. Ini dinamakan dengan frame. Nah, di sini untuk tulisan loading sampai background itu kami berikan frame 45. Nah, kita klik frame 45, kemudian klik kanan, kemudian klik insert keyframe. Nah, begitu juga dengan semua layer, di mana kotak luar, kotak loading, dan background kita berikan juga insert keyframe. Klik kanan, insert keyframe dengan frame 45. Nah teman-teman, sekarang kita masuk pada kotak luar. Nah, kita akan membuat kotak luar ini agar dia nanti bisa bergeser. Nah, sekarang kita akan klik frame pertama, kemudian klik kanan, kemudian klik create motion plate. Kemudian teman-teman, di sini kita usahakan bahwa di sini di bagian kotak loading ini ada pembatas-pembatasnya. Nah, untuk membuat pembatas-pembatasnya ini terlihat, maka kita klik Free Transform Tools. Nah, di sini kita klik, kemudian di sini sudah ada pembatasnya. Nah, di sini untuk frame pertama kita menggeser bulatan yang ada di dalam kotak loading, kita geser ke bagian kiri tengah. Kemudian kotak loading yang ada di sebelah kanan kita geser ke sebelah kiri agar dia mengecil. Kemudian teman-teman sudah, ini di frame pertama. Nah, kemudian di frame ke-45, kemudian teman-teman di frame ke-45 kita akan mengeditnya juga dengan cara create motion plate. Kemudian ini sudah ada pembatasnya, jadi tidak perlu kita klik Free Transform Tool. Nah, di sini untuk frame 45 kita hanya menggeser bulatan yang ada di bagian tengah, di sebelah. Kita menggesernya di sebelah kiri. Oke, kita tidak perlu menggeser yang di sebelah kanan ini. Oke teman-teman, selanjutnya untuk mengecek apakah loading kita yang sudah kita kerjakan, scene loading, berjalan dengan baik, kita akan mengeceknya atau melihat di menu control, kemudian di sini ada test movie. Kemudian klik test movie. Nah, di sini loading sudah bekerja dengan baik. Scene loading sudah bekerja dengan baik. Sekarang kita masuk pada scene. Kita akan bekerja pada scene menu.
Nah, di sini teman-teman, seperti halnya pada scene loading, kita juga akan bekerja pada scene menu dengan cara-cara seperti pada pembuatan scene loading. Nah, di sini kita atur layarnya. Di sini kami membuat 6 layer untuk scene menu. Untuk menambahkan scene menu, klik insert layer. Dan untuk mengedit layer ini menjadi tulisan yang berbeda, kita klik 2 kali. Oke, di sini saya ganti layer pertama menjadi background. Tulisan logo. Kemudian tujuan, materi, soal, dan profil. Kemudian kita akan mengedit. Yang pertama di bagian background, kita akan mengedit di canvas. Klik file, kemudian import to stage. Di sini backgroundnya kami pilih background yang ini, kemudian klik open. Nah, kemudian teman-teman, kita klik segitiga yang ada di bawah, kemudian kita atur width dan height-nya. Width itu adalah 800 dan height-nya 900. Oke, kemudian kita kembalikan dan kita akan mengatur pada kanvas. Background pada kanvas kita akan mengaturnya. Kemudian teman-teman, setelah itu kita masuk pada tulisan, kita klik text tool dan kita klik kiri dan tarik garis. Kita berikan tulisan makhluk hidup. Seperti pada pengaturan teks, di sini untuk mengatur tulisannya kita berikan fill color. Dan untuk mengatur teksnya di sini ada menu teks. Di sini ada jenis tulisan dan juga ada pengaturan besar kecil tulisannya dan juga data kiri, data kanan, dan data tengah. Oke, kemudian kita masuk pada layer tujuan. Klik file, klik import to stage. Tujuan, open. Kemudian kita sesuaikan. Kemudian di materi, klik file, sesuaikan. Soal, dan juga profil. Klik import to stage. Profil, open. Kita sesuaikan. Teman-teman, untuk menyesuaikan menu-menu dari layer ini, kita klik salah satunya dan kita klik Frame Transform. Di sini akan muncul pembatas-pembatasnya untuk kita sesuaikan. Oke, lanjut. Nah teman-teman, sekarang kita akan melakukan perpindahan dari scene loading ke scene menu. Nah pertama-tama kita ke scene loading dulu. Nah pada layer kotak loading kita ke frame 45. Nah pada frame 45 ini kita klik kanan, kita ke ancient, lalu
pada global version kita ke GoTo, kita klik 2 kali. Nah, baru kita pindahkan dari GoTo and Play ke GoTo and Stop. Baru scene-nya kita pilih ke scene menu karena kita akan ke scene menu. Nah, setelah itu kita kembalikan, kita ke kontrol, kita akan mencoba apakah kita akan bisa berpindah dari scene loading ke scene menu. Nah, teman-teman, ternyata bisa. Nah, teman-teman, sekarang kita akan ke scene menu. Nah, pada scene menu ini kita akan melakukan supaya pada beberapa kata-kata ini kita memberikan efek. Nah, pertama dulu pada tulisan makhluk hidup. Nah, pada tulisan makhluk hidup ini kita klik kanan. Kita usahakan kita berada di frame tulisan makhluk hidup. Nah, kita convert to symbol. Kita ganti name-nya jadi tombol makhluk hidup. Baru kita usahakan tipenya itu di move clip. Baru kita okekan. Kita klik 2 kali pada tulisan makhluk hidup. Kita ke frame 15. Kita klik kanan. Kita tekan insert keyframe. Begitu juga ke frame 30. Kita klik kanan, insert keyframe. Baru dari frame 1 tadi kita klik create motion twin. Begitu juga pada frame 15, klik kanan, create motion twin. Nah, setelah itu teman-teman, kita ke menu tools. Di sini ada free transform, kita tekan, kita perbesarkan tulisan makhluk hidupnya, kita akan memberikan efek seperti ini. Setelah itu kita klik bebas 2 kali. Nah, untuk melihat apakah ini sudah diberi efek, kita coba ke kontrol dan testing. Ternyata bisa. Nah, selanjutnya begitu juga dengan tujuan pembelajaran, kita ke layar tujuan. Kita klik kanan, convert to symbol, kita ganti name-nya menjadi tombol tujuan. Baru tipenya di button, bukan di mouse clip. Baru kita okekan. Setelah itu kita klik 2 kali. Kita di over, kita klik kanan, insert keyframe, begitu juga di down, insert keyframe. Setelah itu kita lagi ke over, kita klik kanan dan create motion twin. Setelah itu kita akan memberi efeknya, kita ke tools pada free transform, baru kita memberikan efek perbesar atau juga perkecil. Setelah itu kita klik bebas. Oke. Nah, kita coba apakah sudah terefek atau belum. Kita testing. Nah, ternyata bisa teman-teman. Nah, kita akan melakukan hal yang sama pada materi soal latihan dan juga profil. Kita akan melakukan hal yang sama. Kita klik kanan, convert to symbol, ubah name-nya menjadi tombol materi. Oke. Kita klik 2 kali. Pada over, kita block, kita klik kanan, insert keyframe, begitu juga di down. Setelah itu kita kembali ke over lagi, kita tekan, kita klik kanan dan create motion twin. Setelah itu kita ke tools, kita tekan free transform tool, baru kita memperbesar atau kita akan memberikan efek. Setelah itu kita klik bebas. Nah, kita akan ke tombol kontrol, kita akan tes scene-nya. Oke, ternyata bisa. Oke, lanjut, beda juga di tombol soal latihan.
teman-teman, sesudah kita memberikan efek, maka dari itu kita akan ke scene selanjutnya, yaitu scene tujuan pembelajaran. Nah, pada scene tujuan pembelajaran ini teman-teman, kita akan membuat layer, yaitu ada layer background, layer tombol home, tulisan tujuan, dan yang terakhir itu deskriptif. Oke, sesudah itu teman-teman, kita ke layer background. Kita akan menentukan backgroundnya. Kita ke file, import to stage, dan kita akan memilih layer backgroundnya ini. Setelah itu teman-teman, kita tekan segitiga di bawah ini, baru kita atur kanvanya pada background, itu 800 dan height-nya 16. Oke, kita kembalikan, kita atur backgroundnya pada kanvas. Nah, sesudah itu teman-teman, kita akan membuat tombol home-nya. Kita pergi ke layer home, kita ke file, import stage, dan kita pilih gambar tombol home. Ini dia, kita open. Nah, kita sejajarkan. Pada tools kita tekan selection tools, kita perkecil sedikit. Oke, setelah itu kita akan membuat tulisan tujuannya. Tujuan pembelajarannya kita ke layer tulisan tujuan, baru kita ke file, seperti biasa import to stage. Ini dia tujuan pembelajaran. Open. Nah, kita akan mengaturnya. Nah, oke, terakhir kita ke deskriptif. Kita ke file, ke deskriptif. Kita ke tools, kita tekan text tool, dan kita buat tujuan pembelajaran yang akan kita buat. Nah, setelah itu teman-teman, kita ke scene materi. Kita buat seperti scene tujuan pembelajaran tadi. Kita buat layernya. Ada background. Layer kedua ada tombol home. Tulisan materi, dan layer terakhir yaitu deskriptifnya. Itu teman-teman, kita ke background,
background, kita tentukan background seperti tadi, kita ke file, import to stage. Ini dia di materi, kita gunakan ini. Seperti biasa kita akan mengukur background pada Canva-nya. Setelah itu kita kembali, kita atur backgroundnya pada Canva supaya dia tepat. Oke, setelah itu kita akan ke layar home, kita akan membuat tombol home lagi seperti tadi. Kita ke file, import to stage. Dia sebelah sudut kiri, kita perkecil. Setelah teman-teman, kita akan buat tulisan materinya di atas. Kita ke layar, kita tekan materi, kita ke file, import to stage. Oke, sekarang kita ke scene soal. Seperti biasa kita buat layar, file background, tombol home, tulisan soal, dan terakhir deskriptifnya. Seperti biasa kita ke layar background, kita akan membuat background soalnya. Open. Oke, kita tentukan ukuran background pada Canva. Width-nya 800. Dan height-nya 16. Oke, sudah sejajar. Kita buat tombol home, kita klik layar home, kita ke file seperti biasa. Kita ke tools, pada free transform, kita perkecil sedikit. Oke. Baru kita ke tulisan soalnya. Ke file, import to stage. Soal latihan. Maka nanti di deskriptifnya nanti kita akan menulis soalnya di sini. Oke, lanjut. Kita akan membuat efek pada tombol home pada menu tadi, sehingga nanti ketika kita ke scene tujuan, kita klik home, maka kembali ke home.
tombol tujuan. Kita akan membuat supaya dia kembali nanti, dan kita membuat efek terus sebelumnya. Kita klik pada layer, kita ke layer home, kita ke tools, kita tekan free transform, kita klik kanan, tekan foto simbol, kita ubah itu tombol home. Setelah itu kita oke. Nah, sesudah teman-teman, kita klik 2 kali. Nah, kita ke over, kita klik kanan, insert keyframe, juga di down, insert keyframe, dan kita kembali ke over, kita klik kanan, klik motion twin, dan kita ke menu tools, kita klik free transform, kita akan memberikan efek pada home. Oke, setelah itu kita klik bebas 2 kali, kita akan cek, kita kontrol, tesin, dan terjadi. Nah, selanjutnya teman-teman, kita ke scene menu. Nah, ketika kita klik pada scene menu ke scene tujuan pembelajaran, kita akan melakukannya supaya dari scene menu tadi ke scene tujuan. Ketika kita mengklik tujuan pembelajaran, pertama itu kita klik kanan, kita tekan action, baru kita tekan go to and stop. Nah, scene-nya kita pindahkan dari scene menu ke tujuan. Oke, setelah itu kita kembalikan. Oke, coba kita cek, kita ke menu control, test movie. Oke. Nah, baik teman-teman, setelah itu kita akan ke scene tujuan. Nah, supaya kita kembali, kalau kita akan menekan tombol home, maka kembali ke tombol home sebelumnya, itu di menu loading. Kita akan ke tombol tujuan dulu, kita klik kanan, action, go to, kita pindahkan, kita klik go to and stop. Nah, scene-nya juga kita pindahkan ke scene menu. Oke, kita kembalikan. Nah, kita akan tes mencobanya, kita tekan control dan tes movie. Tujuan kita tekan, oke, kita tekan home dan kembali. Nah, lakukan hal yang sama pada scene selanjutnya, yaitu scene materi soal profil. Oke, sekarang teman-teman kita akan membuat soal latihan. Nah, dalam membuat soal latihan, teman-teman wajib mempersiapkan soal apa yang ingin Anda buat, ya teman-teman. Pertama, kita ganti dari ini, kita kasih petunjuk soal, kemudian tambah layar, yaitu tombol like. Pada petunjuk soal ini, teman-teman atur ukuran teksnya. Ukurannya kita kasih 14 dan letaknya di bagian kiri. Oke, kita perbesar sedikit. Oke, nah petunjuk soal kayaknya kita kasih ukuran 14 sedikit. Nah, pada petunjuk soal ini, teman-teman akan memberikan petunjuk soal bagi peserta didik atau orang yang ingin mengerjakan soalnya dibuat. Nah, pertama-tama petunjuknya kita kasih pasti. Nah, pertama format tulisannya ini. Oke, pertama pastikan Anda
Kemudian di tombol mulai ini kita akan menambahkan tombol ikon mulainya. Nah, di sini kan sudah mulai. Seperti ini. Nah, pertama kali kita akan convert to simbol di tombol lain. Tombol kemudian klik 2 kali dan di bagian kita kasih create. Pastikan menunya di create. Kemudian kebiasaan seperti ini. Kemudian kita akan menuju frame kedua. Di frame kedua, blok frame kedua, kemudian keyframe. Nah, ketika kita menuju ke frame kedua dan kita blok frame kedua, otomatis frame kita akan di copy ya teman-teman. Nah, untuk itu di frame kedua tombol home kita hilangkan. Klik tombol home dan hapus. Kemudian di tulisan soal kita akan ganti menjadi nama peserta didik. Contohnya nama peserta didik itu size-nya kita kasih ukuran 18 pas. Tata letaknya kita kasih tanda. Tuliskan nama peserta atur ukurannya. Setelah ini teman-teman kita akan menambahkan icon untuk tulisan nama peserta didik nanti. Nah, contohnya ketika saya ingin menambahkan icon dari laptop saya, namun tidak ada icon, sudah ada di sini, tapi ketika saya buka di Macromedia tidak ada, maka buka file yang Anda download, misalnya seperti ini. Nah, terlebih dahulu teman-teman harus membuka filenya, kemudian copy file ini. Nah, kemudian buka aplikasi Macromedia. Teman-teman wajib klik kanan di bagian luar kanvas. Nah, ketika kalian klik kanan di bagian dalam di bagian kanvas, maka otomatis layarnya akan pindah ke background. Nah, untuk itu klik di bagian luar. Oke, seperti ini. Teman-teman dapat mengatur panjang atau lebarnya sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian, nah, kita tidak perlu memberikan convert to simbol pada tombol mulai ini karena tombol mulai ini otomatis sudah disalin di frame pertama tadi. Nah, kemudian kita tambahkan teks agar peserta didik atau orang-orang yang akan mengerjakan soal dapat menuliskan teks. Nah, untuk itu sebelumnya klik kolom untuk penulisan teks tadi, pilih segitiga, pilih dynamic text. Nah, di sini ada pilih input text. Kemudian kolom var tulis nama peserta didik. Kemudian kita akan ke frame ketiga. Insert keyframe. Nah, di sini kita akan menghapus semua ikon-ikonnya, mulai dari peserta didik, laptop, coba kita akan hapus. Nah, pada ini kita akan membuat soal. Kita akan mulai membuat soal. Nah, soal pertama, saya akan membuat soal pertama, yaitu hasil dari 2 tambah 3 tambah 4
sesuai dengan kemudian untuk pilihannya kita akan import file dari komputer kita. Nah, untuk cara cepatnya teman-teman, untuk semua bukan ABC, maka klik open. Maaf, klik open. Nah, untuk itu pilih menu free transform tool dan ubah ukurannya kecil-kecil. Sini kita akan nah, pastikan satu icon saja yang menurut Anda tepat ukuran. Nah, teman-teman sudah merasa ukurannya ini pas, maka ukuran ini akan kita salin ke ukuran icon-icon selanjutnya. Pertama, klik kita copy ukurannya, maka masukkan copy tadi ke ukuran icon selanjutnya. Otomatis sama ya teman-teman. Kemudian kita akan mengatur tata letaknya. Kita atur supaya garis-garis ini akan menentukan seperti ini. Kemudian ketik jawaban yang di mana saja di pilihan A, B, C, tapi saya akan ketik jawabannya adalah di pilihan A. Nah, jawabannya adalah 9. Di sini kita kasih pilihan 12, di sini 7, di sini 10. Pada bagian ini kita akan kasih efeknya. Kita klik tombol A, kemudian dua kali seperti pada sebelumnya. Pastikan ukurannya jangan terlalu besar. Jawabannya ketepat. Lakukan hal yang sama.
soal di pertama, kita belum frame kedua. Pada soal pertama ini otomatis di frame kedua di copy-nya teman-teman itu baik itu efek simbolnya dan sebagainya. Yang kedua, kita akan mengganti soal kemudian agar yang pertama ketika mengklik di bagian mana saja dari A dan C maka akan pindah ke frame selanjutnya, maka klik kanan action, go to menunya di go to install. Pindah scene ya teman-teman, bukan pindah frame. Untuk itu kita akan next lakukan yang sama di konten selanjutnya. Setelah itu respon dengan pastikan teman-teman buat semua seperti ini di pertama agar nanti terkopi. Saya udah agak salah. Ini bisa oke, selesai. Nama peserta didik. Kemudian tambahkan kontennya seperti pada frame sama tadi. Jika tidak bisa maka buka filenya terlebih dahulu. Setelah itu kemudian yang tambahkan teks di dalamnya. Kemudian tambah teks tulis kemudian kita buka file tadi, copy lagi, Oke, sesudah itu kita akan perkecil ukurannya.
Sudah itu kasih teks, ikutkan saya teks di dalam sini. Pilih teksnya di bagian tengah. Size-nya terserah teman-teman. Saya ingin size-nya agak besar. Oke. Setelah itu menginput teks sama peserta didik. Nah, teman-teman pilih input teks, maka di kolom var ini tulis nama peserta didik. Kemudian di bagian ini klik dan pilih dynamic text. Kemudian tulis score. Kita masuk pada frame pertama. Di frame petunjuk soal, klik kanan, klik action, kemudian ini script assist. Klik tulis atau ketik stop. Stop. Kemudian di soal kedua, di soal pertama klik kanan dan ketik di soal pertama ini ketik var spasi benar sama dengan 0.0. Nah, kemudian di frame kelima, khusus di petunjuk soal, klik kanan, klik action, kemudian tambahkan skor spasi sama dengan spasi benar, kemudian 100 bagi ini nanti dibagi tergantung berapa soal yang teman-teman buat. Nah, yang saya buat tadi adalah 2, maka saya akan bagi 2. Setelah itu kita masuk pada soal di mana jawaban yang benar. Kemudian klik jawaban yang benar, kemudian klik action. Nah, di sini kita akan menambahkan benar plus. Begitu juga di frame kedua. Benar pastikan ya teman-teman, jawaban ini tadi kita pastikan tulisannya udah benar, karena salah sedikit maka akan salah sedikit. Oke, nah kemudian mari kita tes. Kita masuk pada soal latihan, kemudian klik mulai. Nah, kita akan tulis nama, kemudian mulai. Nah, saya pilih jawaban 9 dan 1. Nah, skornya sama dengan 100. Nah, kemudian kita masuk pada profil. Nah, sebenarnya sedikit saya jelaskan, pada profil ini adalah tempat di mana identitas pembuat makromedia ini diberikan. Nah, saya tidak lagi akan membuat profil ini, namun sedikit saya jelaskan, di profil ini kalian akan menambahkan layar sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya background, kemudian identitas
Nah, inilah contoh profil yang ingin atau identitas kita dalam sebagai profil pengembang, identitas kita sebagai pembuat makromedia. Kemudian di sini teman-teman dapat menambahkan tujuan pembelajaran apa yang ingin Anda cantumkan. Misalnya tujuan pembelajaran ini bertujuan untuk menambahkan wawasan atau pengetahuan peserta didik mengenai hitung. Kemudian di materi teman-teman dapat menambahkan materi dasar mengenai apa yang Anda bahas di soal nanti. Dan sekian tutorial membuat makromedia.